Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Ulfahmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang segitiga-segitiga yang kongruen. Apa itu kongruen? Kongruen bisa kita definisikan sama dan sebangun, artinya bisa dikatakan sama persis ya. Simbolnya seperti ini. Bisa kita baca ini simbolnya kongruen. Untuk lebih memahami apa itu kongruen, kita akan melakukan aktivitas berikut ini ya nak. Yang pertama, jika kita bisa lihat gambarnya di sini. Yang pertama, kalian coba gambarlah segitiga ABC pada buku tulismu. Jika sudah, kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah letakkan kertas tembus pandang atau kertas tipis menutupi segitiga ABC yang baru kamu buat. Jadi kita akan proses menjiplak segitiga yang tadi kalian sudah buat. Langkah yang ketiga, jiplaklah segitiga ABC pada nomor 1 di atas kertas tembus pandang atau kertas tipis. Berilah nama segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dengan letak titik-titik A aksen di atas titik A, letak titik B aksen di atas titik B, dan letak titik C aksen di atas titik C. Seperti gambar berikut ya nak. Kemudian bisa kita lihat di sini ada gambar segitiga. Ya, berarti nanti hasilnya ada gambar segitiga yang tadi di buku tulis dan ada segitiga yang kalian jiplak di kertas tipis. Begini. Nah, coba bandingkan bentuk dan ukuran segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Apakah sama? Jika sama, apakah bisa disebut kongruen? Nah, itu adalah definisi dari kongruen. Nah, dari aktivitas tadi bisa kita simpulkan seperti ini ya. Sudut A sama dengan sudut A aksen, sudut B sama dengan sudut B aksen, dan seterusnya. Jadi, bangun segitiga ABC dan A aksen, B aksen, C aksen dapat dikatakan kongruen karena sisi-sisi dan sudut-sudut yang seletak besarnya sama. Sehingga dapat dituliskan seperti berikut ini. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan segitiga kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu dari syarat berikut. Syarat yang pertama, jika sisi yang bersesuaian sama panjang, atau prinsipnya di sini kita bisa singkat sisi. SSS. Yang kedua, jika mempunyai dua sisi yang bersesuaian dan sudut yang diapit sama besar. Prinsipnya sisi, sudut, sisi. SSDS. Yang ketiga, jika mempunyai dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang diapit sama panjang. Prinsipnya sudut, sisi, sudut. SD. Jika mempunyai dua sudut yang bersesuaian sama besar dan salah satu kaki sudutnya sama panjang. Ya, prinsip yang keempat kita tekankan, jika mempunyai dua sudut yang bersesuaian sama besar dan salah satu kaki sudutnya sama panjang. Prinsip yang terakhir itu sisi, sudut. Jika memenuhi salah satu syarat dari keempat ini, salah satunya saja, itu sudah bisa dikatakan kongruen. Dua segitiga sudah dapat dikatakan kongruen. Kita lihat di sini ada contoh yang pertama, ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Dengan diketahui AB sama dengan DE. BC sama dengan EF dan CA sama dengan FD. Artinya sisi-sisinya, ketiga sisinya sama panjang. Di sini memenuhi syarat kongruen dengan prinsip sisi.
contoh yang kedua, di sini ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Dengan panjang AB sama dengan DE, sudut B sama besar dengan sudut E, yaitu 40 derajat. Dan BC, sisi BC sama dengan sisi EF. Di sini memenuhi prinsip sisi, sudut, sisi, sehingga kedua segitiga ini, segitiga ABC dan segitiga DEF, kongruen. Karena prinsipnya yang dipenuhi untuk kongruen sisi, sudut, sisi. Dan di sini perlu diingat, jika sisi-sisi yang di hadapan sudut yang sama besar, pasti sama pula panjangnya. Maka, kedua segitiga ini kongruen juga. Nah, contoh yang ketiga, di sini ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Dengan diketahuinya, sudut B sama dengan sudut E. Sudut B 40 derajat, sudut E juga 40 derajat. Kemudian, sisi BC sama dengan sisi EF. Dan sudut C sama dengan sudut F, yaitu 35 derajat. Ini juga memenuhi syarat kongruen karena ada sudut, sisi, sudut. Prinsipnya terpenuhi sudut, sisi, sudut. Sehingga dua segitiga ini, segitiga ABC dan segitiga DEF juga kongruen. Nah, yang keempat, ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Dengan diketahuinya panjang AB sama dengan panjang DE. Sudut B sama dengan sudut E. Dan sudut C sama dengan sudut F. Di sini memenuhi prinsip sisi, sudut, sudut. Sisinya yang mana? Sisinya adalah sisi AB dan sisi DE yang menjadi kaki dari segitiganya ya. Dan kemudian ada sudut B sama dengan sudut E. Sudut C sama dengan sudut F. Sehingga memenuhi prinsip sisi, sudut, sudut. Dan di sini yang perlu diingat adalah dalam suatu segitiga, sisi-sisi yang di hadapan sudut sama besar, sama pula panjangnya. Jadi ini segitiga ABC dan segitiga DEF yang ini juga kongruen karena memenuhi prinsip sisi, sudut, sudut. Nah, semoga bisa dipahami ya nak untuk menentukan segitiga yang kongruen dengan 4 syarat atau 4 prinsip yang tadi. Ada 4, yaitu sisi, sisi, sisi. Yang kedua, sisi, sudut, sisi. Yang ketiga, sudut, sisi, sudut. Dan yang keempat, sisi, sudut, sudut. Nah, cukup sekian ya pembelajaran hari ini tentang segitiga-segitiga yang kongruen. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar ya nak. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat.